Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahdi wa kafa bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, azakumullahu wa iyyakum. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita semua untuk berjalan menuju taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ disebutkan bahwasanya seluruh apa yang ada di majelis ilmu ialah khair. Bahkan di salah satu hadis riwayat Muslim, seorang yang belajar maupun yang mengajarkan ilmu itu didoakan oleh para malaikat sampai mereka pulang kembali ke rumah. Lebih khusus, muallimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-fitan fil ma'. Seorang yang mengajarkan kebaikan itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Jadi makhluk-makhluk yang ada di bumi maupun di langit dan di bumi itu apa? Mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, sampai orang yang sampai ikan-ikan yang di lautan itu apa? Mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Insyaallah. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita yang kurang lebih sudah setahun, yaitu kitabul ilmi. Bagaimana seorang itu beradab, berakhlak di saat mengambil ilmu, di saat dia mempelajari ilmu, sebuah ilmu syar'i yang sandarannya kepada ilmu agama. Inilah pentingnya. Kalau dahulu para ulama di saat mereka mengambil ilmu itu tidaklah ilmu yang lain kecuali ilmu adab dahulu, adab dan akhlak terlebih dahulu. Kita itu salahnya di mana? Salahnya di sini, tidak tadarujan. Harusnya apa? Kita itu belajar itu adab dan akhlak dulu. Jadi nantinya dalil-dalil yang merasa kita berat itu akan jadi ringan karena kita sudah beradab. Jadi para ulama, contohnya Imam Bukhari, itu mempelajari adab sampai puluhan tahun. Paling minimal rata-rata 5 tahun belajar adab dan akhlak, menuntut ilmu. Baru setelah itu menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu hadis, tafsir dan yang lain. Kita ya seperti ini. Harusnya apa? Yang ditempuh itu adab dan akhlak menuntut ilmu. Jadinya apa? Tidak mudah tersinggung, tidak mudah segala-galanya yang menjadikan kita itu apa? Rusak hidup kita. Sebabnya apa? Tidak berakhlak dalam menuntut ilmu. Karena apa? Thariqah para salaf tidaklah kita tempuh. Jadi orang menuntut ilmu, para ulama itu, Imam Ahmad bahkan secara khusus orang yang belajar di Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Tidak semuanya orang yang belajar
sama Imam Ahmad bin Hanbal itu mendapatkan ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya sekedar bertahun-tahun, bukan sekedar, tapi apa? Dia itu mengambil cara nuntut ilmu yang benar, cara beradab yang benar, bermajelis yang benar. Seperti itu. Jadi apa? Kalau kita tidak bisa mengambil semua, jangan tinggalkan semua. Itulah salah satunya yang dicontohkan di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Insyaallah ta'ala, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, setahun yang sudah berlalu ini kita merasakan banyak perubahan, banyak kemajuan, yaitu bab masalah adab dan akhlak. Apalagi kalau kita tambah 2 tahun, pokoknya sampai selesai kitab ini, ana yakin husnudzan bi'idznillah ta'ala, kita akan tambah baik dalam menuntut ilmunya, kita akan tambah berakhlak menuntut ilmunya. Karena apa? Kita dibimbing dengan sedikit demi sedikit. Tidak terasa kita sudah melampaui 1 tahun. Insyaallah. Kurang lebih 1 tahun kita boleh ilmu. Kita masuk ke pembahasan fama makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kita masuk, apa makna syahadat bahwasanya Muhammad ialah utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama maknaha ta'atuhu fima amara wastadiquhu fima akhbara wastanibu ma'anhu naha wa sajara wa an la ya'budallaha illa bima syara'a. Nah, ini diperjelas oleh Syekh Utsaimin. Karena apa? Tunduk dan taat sama Rasulullah itu aslinya sudah termaktub di mana? Kalimat syahadat yang kedua. Enggak usah kita cari dalil yang lain. Kalau kita tidak mampu, cukup dengan kalimat syahadat yang kedua. Itu apa? Menunjukkan ketundukan kita kepada Rasulullah SAW itu wajib. Bahkan seorang itu disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang itu berakhlak manakala itu apa? Tunduk dan taat kepada aturannya Rasulullah SAW. Itu baru orang itu berakhlak. Dilarang nurut, diperintahkan segera, tidak milih-milih, itu baru berakhlak. Nah, di sini disebutkan makna ta'atuhu, yaitu apa? Ketaatan seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW fima amara, pada apa-apa yang Rasulullah SAW itu apa? Perintahkan. Itu akhlak ada terhadap Rasulullah SAW. Dalilnya yaitu di 2 kalimat syahadat yang kedua. Yang selanjutnya, seorang itu benar, syahadat yang keduanya itu apa? Wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang Rasulullah SAW telah kabarkan, telah disampaikan, baik berita gembira maupun berita yang tidak mengenakan, baik tentang yang kita senangi ataupun tidak disenangi. Wajib bagi kita itu apa? Tasdiquhu fima akhbara, yaitu membenarkan atas apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita terima atau tidak, pokoknya wajib bagi diri kita untuk membenarkan kabarnya dari Rasulullah SAW. Khususnya bab masalah apa? Yang urusan ghaib, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Misal kita sudah sering singgung bahwasanya seorang yang dia bersungguh-sungguh memperjuangkan rumah Allah Subhanahu wa taala biar menjadi makmur, biar menjadi bangunan yang kokoh, terus kita makmurkan,
dialah orang-orang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surga, yaitu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan, bana Allahu baitan fil jannah." Hadisun mutawatir. Jadi apa? Seorang yang dia berusaha keras membantu, memikirkan kemakmuran masjid, pembangunan masjid, mengadakan apa-apa yang menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin akan membangunkan rumah di surga, bukan di dunia. Nah, dari sini kalau manakala kita berakhlak, wa tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastanibu ma'anhu naha wa sajara, dan menjauhi. Kita sudah sampaikan bahwasanya seorang tidak mungkin bisa meninggalkan kalau tidak bisa menjauhi. Jadi apa? Larangan Allah itu dijauhi dulu baru bisa meninggalkan. Kalau kita itu masih dekat, nggak mungkin bisa meninggalkan. Yang ada itu apa? Hampir dan hampir nantinya terpeleset kepada jurang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Pak, tidaklah seorang hamba itu menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali bima syara'a, kecuali apa? Apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah ketahui bahwasanya hukum asal ibadah ialah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Hukum asal muamalah dunia halal sampai dalil itu mengharamkan. Kita lanjutkan. Fa idza qala insanu ana madhhabi kada atau madhhabi kada atau madhhabi kada, fanaqulu lahu hadza qaulu rasuli alaihi salatu wassalam, fala tu'arriduhu biqaulin ahadin amsai. Jika ada seorang yang berkata, aku bermadhab dengan madhab ini, adapun aku bermadhab dengan madhab ini, aku bermadhab dengan madhab ini, maka kita jawab oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hadza qaulu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Asal tolong digarisbawahi, dicatatkan di antum tulisan-tulisan yang penting, ialah hadza qaulu Rasul, ialah manakala mengikuti imam yang empat, bukan mengikuti Ustadz Fulan, Kiai Fulan, tidak, tapi apa? Mengikuti empat madhab. Jadi manakala kalau kita telah memilih salah satunya, berarti itu ialah madhabnya Rasulullah, manhajnya Rasulullah dalam beragama. Itu. Tapi manakala kalau selain dari ulama ataupun imam yang empat, walaupun ada imam-imam yang lain, maka itu tidaklah disebut sebagai madhabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Syi'i dan yang lainnya mengikuti Imam Zainal Abidin, Imam Isna Asyara, ini bukan qaul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga Ikhwatul Kiram rahimani wa rahmatullah, di bab sebelumnya tentang adab dan akhlak, yaitu apa? Kita tidak boleh bersandar kepada pendapat ustaz. Tidak boleh menukil perkataan ustaz hanya ustaz menyampaikan kesimpulan seperti ini. Tidak. Yaitu isi dari pembicaraan seorang dai dalam menyampaikan materi itu minimal disampaikan.
Kalau bisa kita menyebutkan, beliau menyebutkan atau membahas di kitab ini, terus dalam pembahasan bab ini, insya Allah lebih selamat daripada kata fulan, kata Ustaz fulan. Berkata Syekh Utsaimin, itu bukanlah adab seorang penuntut ilmu, tidak. Itu adabnya orang-orang yang ta'assub pada orang-orang yang taklid. Adapun adab seorang yang menuntut ilmu ialah isi dari pembicaraan atau materi yang disampaikan seorang ustaz tadi, guru tadi. Ustaz tadi di Kitabul Ilmi menyebutkan ini. Nah, itu isi. Yang jelas ada Kitabul Ilmi, orang bisa cepat merujuk ke situ. Baik yang bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia yang terjemahan bisa rujuk. Tapi manakala kata Ustaz fulan, kita ngubungin Ustaz fulannya susah. Tapi di saat kita ada rujukannya, kita bisa cari bab apa. Nah, paham? Itu sudah di bab-bab yang sudah kita pelajari. Al-amru tsani atau al-amru tsalis. Itu bab masalah qil, tidak boleh. Hatta a'immatul madhahibi yanhauna an taqlidihim taqlidan makhdan wa yaqulu mata tabayyana al-haq fa innal wajiba ar-ruju'a ilaihi. Ini juga penting bagi kita seorang penuntut ilmu. Kalau yang kita sandarkan kepada salah satu imam tidak tahunya bertabrakan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita itu lempeng lanjut kepada pendapat imam fulan. Kalau imam saja suruh ditinggalkan, apalagi di bawahnya imam. Kalau bertabrakan, ya. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya bukan sedikit-sedikit kita menyebutkan, misal Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, tidak. Karena apa? Beliau cocok dengan dalil. Manakala tidak cocok dengan dalil, kita sampaikan bahwasanya oh itu terpelesetnya beliau dan kita tidak mengambilnya. Seperti itu. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah dan akhlaknya para penuntut ilmu. Tidak apa? Sudah terlanjur, lanjutkan terus walaupun tabrakan dengan dalil. Tentu ini merupakan kesalahan yang nyata dan fatal. Jadi kalau manakala maka tabayyan al-haq, manakala telah datang padamu itu kebenaran, yaitu apa? Al-basyirah, Al-Quran maupun sunnah datang kepadamu, fa innal wajiba ruju'a ilaihi. Gak usah banyak mikir, buruan kembali, wajib bagi kamu kembali rujuk. Jangan lama-lama. Itu paling enak itu rujuk, gampang. Melanjutkan mesti apa? Akan kita itu celaka. Nah, kita ibadal kiram rahimani wa rahmatullah. Kita itu punya penyakit di tubuh Ahlussunnah, itu punya penyakit, yaitu apa? Senang membanggakan orang lain, tapi tidak senang meniru kaifiyah cara orang lain. Saya ulangi, kita dari Ahlussunnah itu ada penyakit yang kronis, yaitu apa? Senang membanggakan orang lain, tapi tidak senang mengikuti cara belajarnya orang lain. Contoh gampang, bahwasanya di Yaman seperti ini. Tuh, ustadznya jadi seperti itu. Tapi kita tidak mau mengikuti caranya orang yang jadi tersebut. Senangnya apa? Membanggakan orang yang sudah jadi. Begitu juga manakala Ustadz Yazid seperti ini. Tapi kita tidak mau menempuh thariqahnya beliau, hafizallahu ta'ala. Ini merupakan, kalau disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bukan akhlak dari penuntut ilmu.
Akhlak penuntut ilmu ialah membanggakan dan mengikuti kaifiyah, tata cara seorang sukses dalam menuntut ilmu. Bukan pas finishnya dibangga-banggakan, tapi pas giliran berjalannya itu apa? Nggak pernah diintip, nggak pernah ditiru. Munculnya makanya apa? Taklid, ta'assub katanya seperti itu. Paham? Fanaqulu liman a'radana bimadhabi fulanin aw fulanin nahnu wa anta nashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa taqtadi hadhihi syahadatu an la nattabi'a illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang dia menyelisihi kita, ta'arud, berseberangan terhadap kita, disebabkan apa? Madhabnya berbeda. Jangan meruncingkan perbedaan, tapi apa? Disuruh menyepi kepada kesatuan, yaitu apa? Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, bukankah syahadatnya satu? Seperti itu. Syahadatnya sama. Bahkan ucapan Imam Syafi'i yang paling terkenal, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Jika telah datang hadis yang sahih, itulah madhabku. Walaupun apa? Aku belum pernah mendengar hadis itu. Nah, kalau kita sekarang ini masa saya belum pernah dengar Ustaz Fulan ngomong kok. Emang kita itu berapa kitab di rumah? Misal pun sudah install Maktabah Syamilah, itu udah di murojaah apa cuman pajangan kayak gitu. Sangat-sangat mungkin ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Coba bayangkan, Sahih Bukhari berapa jilid, Imam Muslim berapa jilid, Imam Tirmidzi berapa jilid, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Sangat mungkin kita tidak tahu. Di saat ada yang menyampaikan, ini loh hadisnya, di sebelah mana? Saya ingin belajar. Bukan apa? Masa saya nggak pernah dengar ini? Para ulama hadis saja tidak ada yang berani loh. Bahkan apa? Terima kasih. Beda. Berilmu sama tidak berilmu itu beda. Dikasih tahu kalau orang berilmu, terima kasih. Ini perbendaharaan baru.